全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人循三问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Metafor,感恩上人开示. Ya, selamat malam ya sesung sejati semua. Sebelumnya感恩 kepada Maria Krislina ya telah memimpin Levuy Siang ya. Baik, sesung sejati, sebelum kita mulai ya membacakan intisari, mari kita berdoa ya. Doa ini akan diiringin oleh lagu Citau ya. Silakan co-host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这才是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Baik, sesung sejati, doa telah selesai ya. Ya, selamat malam ya sesung sejati. Tentu sebelumnya kita sangat感恩 ya kepada host malam ini, Haliman Sesyong, Gracia Wijaya Sece, Maria Krislina Sece, dan Kelly Sece, dan tentu kepada sesung Sece, tim Singgosiang, Kosakata, dan Indisari yang telah bekerja keras di belakang layar ya, sehingga
malam ini kita dapat melakukan simbasyang dengan baik. Ya, tentu kangen juga kepada Susun Suci yang hadir malam ini dan juga memberi kesempatan kita untuk memiliki panggung ya. Tentu hari ini saya tidak sendiri Susun Suci ya. Bersama saya Tan Suryanto akan didampingin oleh Cendana Sesiong juga ya, mitra bajik saya. Mungkin Cendana Sesiong bisa menyapa dulu. Wan An. 呀，晚安呀，感恩呀，师兄苏良多，感 Ya, 恩师兄师姐。 baik, tidak berlama-lama ya Susun Suci. Tentu hari ini kita telah lalui ya. 6 jam kemudian kita telah mengganti hari esok ya. Tentu 18 jam telah kita lalui. Dari pagi Susun Suci telah melakukan aktivitas ya. Mungkin berkumpul bersama keluarga dan juga mungkin rileks sebentar ya. Nah, tentu Susun Suci juga kita boleh feedback kembali ya apa yang kita telah lakukan dan mungkin kadang-kadang ada yang sempat ada gesekan apapun hal-hal yang baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, mari kita renungkan kembali ya. Mungkin ada saatnya kita harus mengintrospeksi diri ya, dimanapun kita berada. Baik, kita mulai ya, Cendana Sesiong ya. 呀， Ya, 晚 silakan 安， host. Kita mulai dari intisari. Saya akan bacakan ya Sesiong Suci, mari kita simak bersama. Sutra Teratai yang menakjubkan, bab ke-22, kepercayaan. Episode 1808 dengan judul Semuanya Bermahasukacita Mendengarkan Perkataan Buddha. Mari kita lihat catatan tangan master ya. Sungguh beruntung dikarenakan kebetulan berada dalam ajaran Buddha. Kita meninggalkan kehidupan berkeluarga dan belajar metode ajaran Buddha. Jadi hendaknya dapat hidup bersama dengan penuh penghormatan, kerendahan hati, kebaikan hati, dan keharmonisan. Bertutur kata lembut tanpa keangkuhan. Ini yang selalu diajarkan oleh Buddha. Mari kita lihat poin pertama ya, Susun Suci. Poin pertama, dengan dunia saat ini yang terpenting dari Buddha Dharma adalah mendengarkannya, segera menyerap ke dalam batin, mengambil tindakan tepat waktu, serta mempraktekannya. Ini merupakan ajaran yang paling kita butuhkan saat ini, meskipun dikatakan bahwa sekarang adalah zaman kemunduran Dharma. Namun kita masih dapat mendengarnya. Sungguh beruntung dikarenakan kebetulan berada dalam ajaran Buddha. Yang kita dengarkan sekarang adalah Sutra Teratai. Kita telah membahas bab kekuatan gaib Tathagata, sekarang bab kepercayaan. Juga akan segera berakhir. Jadi, Sutra Teratai kita harus sungguh-sungguh memikirkannya kembali. Dimulai dari bab pendahuluan, Buddha terus-menerus memancarkan sinar. Seberkas rambut putih di tengah kedua alisnya memancarkan sinar yang menerangi 18.000 dunia di penjuru timur. Memunculkan tanda dari perubahan gaib. Buddha pada saat ini akan mengajarkan sutra. Memasuki samadhi begitu lama dan terus-menerus memancarkan sinar. Ini sungguh pemandangan yang tidak biasa. Setelah Buddha keluar dari samadhi, terus-menerus memberikan pujian kepada Sutra Teratai, ajaran yang halus dan menakjubkan. Nah, Susun Suci, kita lihat poin pertama ya. Ini sungguh beruntung kita dapat berada dalam ajaran Buddha. Kenapa dikatakan demikian ya Susun Suci? Saya merasa kalau saya tidak masuk ke Ceci, mungkin saya tidak pernah mendengarkan Sutra Teratai yang begitu menakjubkan dari master ya. Jadi sesungguhnya Sutra Teratai ini kita bisa dapat oleh seorang guru yang sangat penuh belas asih, cinta kasih, dan membabakan sutra ini sampai ke bab, kan semuanya ada 28 bab ya. Ini kita telah lalui sampai sekarang bab 22.
Tapi Master selalu mengingatkan kita untuk selalu mereview kembali ya. Bukan hanya mendengar aja, membaca aja, tapi juga merenungkan dan kita pahamin isinya ya. Ya tentu Sesung Ceci. Kalau dibilang beruntung, ya sangat beruntung ya. Kalau tidak masuk ke Ceci, tidak bertemu dengan Master, mungkin Sutra Tata ini kita tidak mendengarkan secara jelas sekali ya. Jadi tentu dengan melalui Master, kita memahami Sutra Trata ini, dikatakan Sutra Raja Sutra ya, Sesung Sece ya. Jadi memang sangat dikaji oleh Master adalah dua sutra ini. Yang satu Sutra Trata, kemudian Sutra Mengenal Tanpa Batas. Ya, tentu Sesung Sece kalau ada buku, ada kitab Sutra Trata, Sesung Sece boleh baca ya. Ya, kadang-kadang Master menerangkan kita baca kembali. Ternyata dengan membaca Sutra Trata itu kita masih ya, saya sendirilah, saya tidak paham benar. Ya, waktu itu kalau membaca Sutra Trata seperti membaca apa ya? Hanya memahami bahwa oh ada kejadian begitu ya. Oh ini adalah penuh angka-angka ya Susun Ceci ya. Banyak angka-angka yang kita tidak bisa pahami dan juga banyak istilah yang dalam bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa Pali ya itu sungguh tidak mudah untuk memahami. Nah, tapi dengan adanya Master menerangkan kita, sesungguhnya Master telah menarik kita lebih dekat kepada, walaupun kita sudah 2500 tahun dari sejarah Buddha ya, tapi kita dengan adanya zaman yang sangat kekeruhan ini atau zaman kemunduran Dharma ini, kita masih bisa mendengarkan Dharma ini dengan sangat baik ya. Tentu sangat kangen kepada Master ya yang telah membapakan sutra ini sehingga kita tidak tersesat ya Susun Ceci. Kita masih ada di dalam apa ya? Dalam 6 paramita ini yang kita bisa belajar ya sehingga kita bisa terlepas dari mungkin yang tidak terpikir oleh kita ataupun banyak sila-sila yang harus kita taatin ya sehingga itu menjadi perisai kita ya. Terasa ini sangat bahagia ya Sesung Ceci ya. Jadi di sini kalau dikatakan sungguh beruntung, saya sendiri pribadi saya mengakui sangat-sangat beruntung sekali. Dan tentu tadi seperti judulnya ya, Maha Sukacita ya Sesung Ceci. Kalau dulu saya di wihara, saya sering kalau ikut acara misalnya Waisak lah atau mungkin hari-hari besar apa ya agama Buddha, kita diundang untuk ke wihara sebelum saya mengenal Ceci. Sesung Ceci yang saya happy apa Sesung Ceci? Mungkin Sesung Ceci juga pernah merasakannya. Pada saat kita di blessing oleh seorang bante ya atau seorang duku ya, kita dijiprat dulu tas ya pakai air ya. Sesung Ceci walaupun kadang-kadang kejipratnya banyak, waduh, muka kita basah semua. Tapi ada perasaan happy loh, wah saya hari ini di blessing begitu. Itu juga ada perasaan itu nggak ya Sesung Ceci? Saya tidak tahu, tapi saya sendiri merasa kalau saya kejiprat itu saya sangat sukacita ya. Wah berarti hari ini saya dapat blessing dari Bante atau dari biku-biku ya. Nah inilah mungkin Sesung Ceci juga ada pengalaman, kita boleh sharing ya Sesung Ceci ya. Baik, sampai di sini dulu mungkin poin pertama. Selanjutnya saya persilakan Cendana Sesung untuk melanjutkan atau mau ditanggapin silakan. Ya, karena Sesung Suryanto. Ya, mohon berikutnya ya, host. Ya, udah kedua. Oh ya, sebelum Sutra Teratai, Sang Buddha telah membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Setelah selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, persamuan belum bubar, sehingga Sang Buddha hanya duduk di sana. Semua orang masih duduk dan belum berani meninggalkan tempat.
mengendadah melihat Sang Buddha di tempat tersebut yang masih memasuki samadhi. Di antara alisnya terus memancarkan sinar, citra dan tanda keagungan itu bukan merupakan hal biasa. Satu tujuan utama datang ke dunia adalah ingin membabarkan sutra teratai. Bagi orang yang memiliki jalinan jodoh, sangat berharap Sang Buddha keluar dari samadhi agar dhamma yang dirasakan dari lubuk hati Sang Buddha dapat segera dibabarkan. Hanya Sariputra, murid Buddha yang paling unggul dalam kebijaksanaan, mewakili suara batin setiap orang untuk 3 kali memohon dhamma kepada Buddha. Ketika Buddha ingin membabarkan, juga harus memiliki sebab kondisi yang tepat. Dengan adanya niat tulus dari banyak orang memohon, barulah Buddha mulai mengajarkan setahap demi setahap dalam waktu yang sangat panjang. Sutra teratai telah dibabarkan dalam waktu 7 tahun. Pada wihara sebagai monastik, kita adalah sesama praktisi menempuh jalan yang sama. Maka kita hendaknya dapat hidup bersama dengan penuh penghormatan. Harus saling memiliki kerendahan hati, kebaikan dan keharmonisan. Bertutur kata lembut tanpa keangkuhan ya. Ya jadi ya kan ya, di sini maksudnya adalah jalinan jodoh ya dari kehidupan lampau antara Bante Sariputra, Biku Sariputra dan Sang Buddha adalah kisah yang sangat dalam ya dan penuh makna. Jadi kisah jalinan jodoh ini dalam Jataka Sutta, dalam kehidupan lampau tercatat bahwa Biku Sariputra dan Sang Buddha pernah terakhir bersama ya dalam begitu banyak kehidupan Sesiong Sece. Dan dalam beberapa di antaranya Biku Sariputra telah mendukung terus ya dan membantu calon Buddha atau Bodhisattva dalam perjalanan panjangnya ya dalam beliau untuk menuju kebuddhaan. Jadi pertemuan dalam karpa karma di masa lampau itu disebutkan bahwa Biku Sariputra dan Biku Mahamoggallana ya, dua siswa utama Sang Buddha, ya dalam kehidupan lampau telah menjadi ya sahabat karib dari Bodhisattva atau calon Buddha dan seringkali menjadi murid atau pembantu ya dalam perjuangan spiritual Bodhisattva dan menyatakan aspirasi atau panidana ya untuk lahir di zaman ketika Bodhisattva telah menjadi Buddha dan menjadi murid utamanya. Ya, jadi dalam komentar Dhammapada dan Apadana ya, jadi dijelaskan bahwa Biku Sariputra dalam satu kehidupan sebagai Brahmana yang bijaksana memberikan dukungan spiritual dan mengucapkan niat untuk menjadi murid ya, utama dari Bodhisattva di masa depan atau dengan kata lain beraditana ya. Jadi bersama-sama menabur terus benih-benih kebodian ya. Jadi di dalam satu kisah Biku Sariputra juga pernah menjadi seorang bijak yang melihat Bodhisattva sedang berlatih ya, parami, melihat kualitas luhur Bodhisattva, maka beliau pun berikrar gitu. Ya, ketika engkau telah menjadi Buddha di masa depan, semoga aku terakhir sebagai murid utamamu dalam kebijaksanaan, dan semoga aku dapat membantu menyebarkan ajaranmu. Jadi ikrar ini juga menciptakan ya, jalinan jodoh yang sangat kuat ya. Kalau dalam istilah bahasa Pali adalah Puba Yoga. Sehingga ketika Sang Buddha lahir sebagai Siddhartha Gautama, ya dan mencapai pencerahan, Biku Sariputra pun terakhir di zaman yang sama dan akhirnya menjadi murid utama di dalam bidang kebijaksanaan ya, atau bahasa palinya disebut Etadaka Panyana. Jadi makna permohonan 3 kali dalam Sutra Teratai artinya adalah agar ya Sang Buddha membabarkan dhamma yang paling dalam, yaitu Sutra Teratai ya, atau Sadharma Pundarika Satra. Ya juga menunjukkan kedalaman jalinan batinnya di antara mereka gitu. Jadi Biku Sariputra adalah suara aspirasi semua makhluk juga
karena mereka belum bisa langsung memahami ya Dhamma yang begitu mendalam. Maka Biku Sariputra dengan segala kebijaksanaannya menjadi jembatan awam dengan Sang Buddha. Jadi permohonan 3 kali itu juga melambangkan kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan jalinan jodoh yang telah berlangsung dalam begitu banyak kehidupan. Ya, kanennya Sesiong Sece. Yang untuk berikutnya dipersilakan Sesiong Suryanto. Baik, kanannya Sesong Cendana ya. Ya, Nah, kanen. nah, Sesong Sece kita lihat ya, ini sebenarnya cerita Sutra Trata ini sangat dalam ya sebenarnya ya, dan memang tidak mudah dimengerti. Tetapi ya hari ini Master mengulang kembali apa yang telah Master sampaikan juga sebelumnya ya, telah dibabarkan, tapi kita diingatkan kembali untuk memahaminya lebih dalam. Kenapa dikatakan ini? Coba kita lihat kembali menurut catatan yang pernah saya catat ya. Ya sebenarnya Sutra Trata ini dibabarkan itu apa ya? 3 putaran ya. Sutra Trata bersumber pada makna mendalam dari Sutra Trata terdiri dari satu adalah pembabaran dengan teori, kedua adalah pembabaran dengan perumpamaan, ketiga pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Nah, kenapa begitu ya Sesungguhnya ya? Karena tadi juga di sini dikatakan kapasitas makhluk tuh ada kapasitas tinggi, ada yang rendah, ada yang pintar dan bijaksana, ada yang kemampuan tumpul dan lamban. Jadi bagaimana ya Sesungguhnya? Nah, di sini 3 perputaran ini tentu kalau saya sendiri ya Sesungguhnya mungkin saya lebih condong kepada pembabaran dengan perumpamaan. Jadi di sini tentu dengan perumpamaan kita lebih mudah ya. Perumpamaan ini bisa ada perumpamaan rumah terbakar dan 3 kereta itu ya. Nah, tapi kemudian kita lihat lagi pembabaran dengan kisah kehidupan dari para Buddha masa lampau. Nah, biasa saya dengar kalau misalnya ada Master Cenin bercerita, rasanya lebih mudah kita mengelolanya ya. Tapi apakah itu saya anggap ini ya mungkin lebih gampang diterima karena lebih mudah diresap ya. Tentu tapi di sini harus diakui ya sesungguhnya. Kenapa diajarkan ada pembabaran kisah hidup dari para Buddha masa lampau itu kenapa? Karena justru dari ajaran Buddha nih untuk kepada orang yang berkapasitas rendah ya. Ini tidak merendahkan siapa, tapi kalau saya sendiri saya lebih condong untuk mendengarkan hal begini karena bagi saya lebih gampang ya. Tapi ya Susung Suci kan tentu kapasitas setiap orang berbeda ya. Jadi ada 3 perumpamaan yang membuat kita yang lebih kemana kita bisa terima. Ya, tentu tergantung masing-masing. Karena Sutra Trata ini kalau kita memahaminya tadi dari perkataan Sariputra ya, melihat daripada para apa ya, para biku, bikuni ya, terus kepada rumah tangga juga di sana ya, mereka kebingungan. Jadi di sini Sariputra mencoba untuk meminta Buddha untuk membabarkannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya sesungguhnya 3 kali memohon, baru kemudian Buddha mengatakan bahwa karena Anda telah memohon 3 kali, bagaimana mungkin saya tidak mengajarkan? Sesungguhnya masih ingat ya. Tentu sesungguhnya juga masih merasa bahwa pada saat itu Buddha mau membabarkan Sutra Teratai, apa yang terjadi sesungguhnya? 5.000 orang meninggalkan tempat.
ya setelah memberi hormat kepada Buddha. Nah, apakah 5.000 orang ini telah menganggap dirinya telah mempunyai bekal yang sangat tinggi sehingga mereka, kalau di sini dikatakan bahwa mereka sombong ya Susun Suci. Ya, tapi kembali lagi Susun Suci, kita lihat ya. Dalam kitab Dhammapada pernah disebutkan, daripada hidup 100 tahun tanpa paham, kalau segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap, adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Ini ada di Dhammapada. Dan ini pada saat kemudian di pada saat Sang Buddha telah parinirwana, masih ada Ananda, ya berarti masih ada Ananda pada waktu itu yang hidup sampai 100, kalau nggak salah 120 tahun. Nah, yang Arya Ananda ini pernah mendengar seorang biku muda menyebutkannya berbeda, ya. Dia mengatakan bahwa daripada hidup 100 tahun seperti angsa abu-abu, Udaka Vaka, adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihat dan mengetahuinya. Jadi pada saat itu Ananda mengkoreksi ya, tapi ternyata juga kelihatannya para biku yang belakangan tidak bisa menerapkannya, sehingga yang Arya Ananda sangat sedih pada waktu itu. Nah, kembali lagi kita lihat, Konfusius juga pernah mengatakan bahwa sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari tidak akan ada penyesalan. Sesungguhnya, apakah kita tidak sedang belajar kebenaran? Kebenaran di dalam ajaran Buddha ya tentunya. Jadi kebenaran juga ada kebenaran relatif ya. Bagaimana kebenaran sejati ini harus kita pahami. Nah, kita belajar terus ya Susun Suci ya. Mungkin melalui jalinan jodoh yang baik, yang sangat beruntung dari bisa berada di Ceci, bisa mendengarkan ajaran Master. Saya anggap itu juga sangat beruntung sekali. Baik, Susun Suci, kita lanjut lagi. Ini kepada naskah sutra. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni meminta kepada para Buddha belahan raga yang datang dari 10 penjuru agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Seraya berkata demikian, para Buddha boleh pergi dengan aman dan damai. Stupa dari Buddha Prabhutaratna juga boleh kembali seperti semula. Ini ada di Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Mari silakan co-host kita next. Poin ketiga, pada bab kemunculan stupa mustika, bab kemunculan dari bumi, telah menyerukan banyak orang untuk datang. Buddha dari 10 penjuru, para bodhisattva, Buddha Prabhutaratna, dan lain-lain. Muncul satu demi satu. Buddha menampakkan diri berbicara tentang masa lampau, sehingga semua orang memahami dengan jelas. Ajaran Buddha semasa hidupnya berasal dari pemahamannya yang mendalam tentang masa lalu. Pencapaian yang gemilang telah dia raih di masa lalu. Buddha tidak hanya mencapai kebudaan dalam kehidupan ini. Beliau membina diri dari kehidupan ke kehidupan. Beliau telah menyelamatkan begitu banyak makhluk yang memiliki jodoh dengannya. Sekarang tubuh fisiknya akan segera berakhir. Misinya sudah selesai. Jadi dia ingin mempercayakan Dharma kepada orang. Setelah menyaksikan Buddha Dharma di dunia saham, mereka yang telah mendengarkan Dharma dan bersedia menerimanya, demikian persamuan Dharma ini sudah sangat sempurna. Jadi di bab kemunculan stupa mustika, bab kemunculan dari bumi ya, Sesung Seci, ini juga Sesung Seci boleh baca kembali ya, bahwa di dalam Sutra Teratai ini banyak menyimpan mustika yang sangat luar biasa ya. Tentu kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan ya, para bodhisattva bisa bermunculan dari dalam bumi, terus
berada di angkasa. Terus kemudian kalau Sesium Suci baca kembali lagi, para peserta yang pada saat itu bisa menyaksikan fenomena yang tidak bisa disentuh oleh akal sehat, ya, tidak bisa disentuh oleh apa ya, mungkin secara kasat mata itu tidak bisa kita bayangkan. Tapi kenyataan di dalam sutra itu menggambarkan kondisinya begitu sampai bumi bergetar dengan 6 getaran, ya. Bagaimana kita bisa menghayati dan kita bisa menerimanya. Sedangkan Master sering berkata, kita jangan missing, ya, jangan asal percaya aja, jangan mempunyai pandangan yang sesat, ya. Bagaimana sesat itu kadang-kadang kita masih sangat banyak menghadapi mungkin dari sejak kecil kita sudah dicecil, ya, oleh pemahaman kondisional seperti budaya setempat, ya, bagaimana akhirnya kita masih terbawa, ya, oleh hal-hal yang kita anggap ini adalah kebenaran. Apakah itu kebenaran relatif, apakah itu kebenaran sejati, ini masih perlu direnungkan, ya, Sesium Suci. Nah, di sini mungkin Sesium Suci nanti bisa berbagi bersama kita, ya. Saya sampai di sini, ya. Cendana Sesium, apakah Cendana Sesium mau tambahkan? Atau kita lanjut, silakan. Ya, kan Sesium Suryanto, ya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit yang Sesium Suryanto tadi sampaikan. Jadi ya, bukan hanya Biku Sariputra ya memohon kepada Sang Buddha, ya bahkan ada juga ya umat-umat lain selalu memohon kepada Sang Buddha untuk pembabaran Dhamma. Dan ketika Sang Buddha telah mau parinibbana di usia 80 tahun, ya, sebenarnya Sang Buddha ya ingin juga ya supaya ada di antara salah satu muridnya memohon untuk supaya tidak parinibbana dulu. Tetapi Sang Buddha walaupun telah memberikan kisi-kisi kepada Biku Ananda tidak menangkapnya. Sehingga waktu untuk memohon ya, untuk perpanjangan usia telah terlewati, Sang Buddha mengumumkan bahwa beliau akan parinibbana, barulah Biku Ananda baru menyadari ya dan segera memohon. Tetapi Sang Buddha bilang waktunya telah lewat ya, dan ya jika waktu itu dilakukan permohonan oleh Biku Ananda, maka Sang Buddha bisa memperpanjang ya usianya sebanyak 20 tahun. Jadi totalnya usia Sang Buddha jadi 100 tahun. Tetapi karena tidak ada yang memohonnya, berarti hanya sampai usia 80 tahun dan Sang Buddha mencapai parinibbana. Disinilah Sesium Suci kita harus selalu merenungkan bahwa ya kita harus selalu dalam batin memohon ya agar kita belajar terus merenungkan Dhamma dan supaya kebijaksanaan kita bertambah gitu. Yang di Aula Cingse juga kan ada seekor sapi ya. Jadi mengingatkan kita sesuai dengan Dhammapada ya. Orang yang tidak mau belajar, orang yang malas itu seperti seekor sapi. Dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Ya itulah yang paling dikhawatirkan oleh master. Jadi master selalu ya menganjurkan kita untuk berkembang terus kebijaksanaan kita. Kan ya, Sesium Suryanto. Oke, Kak. Ya, mungkin Sesium Cendana boleh lanjut? Ya, Ya, silakan, Mas. setelah belahan raga Buddha ini tiba, stupa Buddha Prabu Taratna pun muncul juga untuk mendengarkan, menyetujui, serta menjadi saksi sutra teratai. Ini merujuk kepada semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Untuk mencapai kebudaan harus melalui ajaran sutra teratai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Buddha Prabu Taratna juga merupakan orang yang telah melewatinya, sehingga beliau datang ke dunia saha untuk menjadi saksi bagi semua. Semua harus mempraktekkan sutra teratai, serta harus mengajarkan
ajaran Sutra Teratai. Pada ketika itu, semua yang ingin Buddha katakan sudah hampir selesai diungkapkan. Maka Buddha Sakyamuni meminta para Buddha belahan raga yang datang dari 10 penjuru agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Karena apa yang ingin disampaikan sudah dikatakan dengan jelas. Apa yang ingin didengar juga sudah jelas. Jadi kemunculan stupa Buddha Prabu Taratna atau Buddha banyak permata ya, Tuo Silulai adalah Buddha dari masa lampau yang pernah berikrar ya. Jika ada seorang Buddha di masa depan yang membabarkan Sutra Teratai, aku akan muncul untuk menjadi saksi kebenarannya. Kemunculan stupa atau pagoda perhiasan yang keluar dari bumi melambangkan bahwa ajaran Sutra Teratai bukan hanya ajaran Buddha Sakyamuni, melainkan merupakan kebenaran universal ya dari semua Buddha di segala arah dan segala zaman, bahwa Buddha di masa lampau pun menyetujui dan menjadi saksi atas kebenaran Dharma ini ya. Jadi di belahan raga Buddha ya, Fensenfo emanasi Buddha. Buddha Sakyamuni kemudian juga memunculkan belahan raga dirinya dari 10 penjuru alam semesta. Buddha yang berasal dari dunia lain, namun merupakan manifestasi dari Buddha Sakyamuni. Jadi artinya adalah Buddha tidak terbatas ya pada satu tubuh jasmani saja, melainkan hadir dalam banyak bentuk demi menuntun makhluk ya. Kebenaran Sutra Teratai berlaku melintasi ruang dan waktu ya, atau Cengkong Miaofa, bukan lokal, bukan eksklusif, tapi universal. Semua Buddha juga mengajarkan Sutra Teratai, pernyataan bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama, yaitu Sutra Teratai yang artinya semua Buddha dari masa lampau dan masa depan mengajarkan jalan yang sama menuju pencerahan sejati, yaitu melalui pemahaman yang hakikat sejati semua makhluk bahwa memiliki benih kebudayaan, menumbuhkan kebijaksanaan, belas asih, dan tekad tanpa batas, membimbing semua makhluk untuk mencapai pencerahan, bukan hanya mencari pembebasan diri sendiri saja. Jadi secara Sutra Teratai secara khusus juga menekankan ya, jadi tidak ada jalan kecil atau Hinayana yang rendah gitu. Semua makhluk juga bisa mencapai kebudayaan. Jadi permohonan para Buddha untuk kembali setelah Sutra Teratai setelah diajarkan mengungkapkan bahwa segala kebenaran tertinggi telah diungkapkan. Jadi semua makhluk yang beraspirasi ya, telah mendengar dan memahami dasar jalan Bodhisattva. Maka Buddha Sakyamuni juga meminta semua emanasi Buddha ya atau Fensenfo ya untuk kembali ke tanah asalnya gitu. Jadi inilah simbol stupa kemunculan Buddha Prabu Taratna dan belahan raga dari 10 penjuru ini mengandung arti ya, kesatuan dari semua Buddha dalam kebenaran Dharma yang sama, keagungan dan universal ya, Sutra Teratai sebagai puncak ajaran Mahayana dan penekanan bahwa semua makhluk punya potensi untuk menjadi Buddha dan sudah waktunya untuk berpraktek menyebarkan dan mewujudkan ajaran tersebut dalam kehidupan. Karena ada sesi mohon next ya host. Ya, baik. Ya, mungkin di sini saya rasa ya Cendana Sesiong ya. Saya kadang-kadang saya lagi berpikir ya, kita bilang belahan raga, sih belahan raga ini siapa sih sebenarnya? Kalau kita tarik kembali kepada apa ya yang kita ada di Ceci ya, kita bilang para murid-murid master ya. Ya, kalau kembali ke Taiwan kan kita Taiwan tempat master ya kita anggap Qingtu ya, mungkin tanah suci ya, suci ya.
Ini mungkin pandangan saya sesungguhnya. Saya cerita sedikit. Jadi dalam hal ini kalau murid-muridnya pulang ya ke Hualien ya, apakah kita tidak mirip-mirip dengan belanraga yang telah mempelajari ajaran Buddha melalui master, kemudian kita kembali ke Hualien, terus sharing kepada master, ya sesungguhnya ya. Kita diajak master untuk sharing apa yang kita lakukan di masing-masing penjuru dunia ya. Semua orang balik ke Hualien, ya, kemudian lapor kepada master dan ceritakan, ni sosok, ni cocok. Di apa yang telah dilakukan dan ya begitulah yang harus kita sampaikan dan kemudian semua orang bisa merasakan dan memetik ya dharma-dharma daripada apa. Karena kalau kita lihat kembali kan ada dikatakan master bahwa wajing puja lusang. Jadi master meletakkan sutra teratai di atas tanah supaya kita bisa jalankan ya. Nah, bukankah ini ada jejak cinta kasih ya yang sering kita dengar itu. Nah, ini saya rasa ini pandangan saya tentang tadi dikatakan para belanraga Buddha ya yang kemudian membawa satu pengikut sesungguhnya. Mungkin sesungguhnya bisa baca kembali ya di Sutra Teratai. Pengikut-pengikut itu akan memberi hormat kepada Buddha ya dan menyampaikan bahwa mereka sudah sampai ya. Jadi belanraga Buddha pada masing-masing ada di bawah satu pohon ya sesungguhnya. Tapi justru pengikutnya yang pergi melapor. Nah, begitu ya sesungguhnya. Jadi ini mungkin pandangan saya aja. Ini yang saya pahami itu ya. Mudah-mudahan sesungguhnya juga ada cerita pada saat ketemu master bagaimana apa yang mereka lakukan di sana ya. Ya, saya lanjutkan ya. Naskah Sutra. Pada saat Buddha mengucapkan perkataan ini, para Buddha belanraga yang tak terhingga dari 10 penjuru duduk di atas singgasana sina di bawah pohon mustika. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Silakan ke host kita next dulu. Naskah Sutra lagi. Bersama dengan Buddha Prabhutaratna, Bodhisattva Visista Caritra, dan sekelompok besar Bodhisattva yang berjumlah asemkya tak terbatas. Ini juga terdapat di Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Ya, silakan lagi. Nah, poin kelima ya. Ini merujuk pada para Buddha belanraga yang duduk pada singgasana sina di bawah pohon mustika daripada 4 juta kotina yuta tanah yang ditransformasikan pada 8 penjuru. Sang Buddha mentransformasikan sebanyak 3 kali untuk menjadi tanah suci. Ketika semua orang datang, sudah terdapat tempatnya. Semua orang yang datang berada di bawah pohon mustika, duduk dengan sangat nyaman. Buddha di dalam stupa mustika yang muncul dari dalam bumi dan mengambang di atas di angkasa sebagaimana disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika. Ketika stupa Buddha Prabhutaratna muncul, panorama ini sangat agung. Bodhisattva Visista Caritra dan para bodhisattva sejumlah asemkya tak terbatas yang muncul dari dalam bumi telah lama berdiam di dunia saha dan berikrar untuk menegakkan sutra ini. Amanah pada saat ini adalah orang yang mendengarkan sutra ini sekarang harus mengingatnya. Hendaknya mendengarkan sutra, membabarkan ajaran, menyebarkan dharma, bukan hanya harus menyebarkan dan membabarkan, harus juga mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dalam sutra ini, Sang Buddha memberikan perhatian dan wasiat khusus. Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki dan menegakkan sutra teratai. Nah, sesungguhnya, di sampai poin kelima ini, kenapa ada Bodhisattva Visista Caritra? Nah, ini sebenarnya kalau di Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi ini,
Ketika Sang Buddha baru saja selesai bersabda demikian, seluruh bumi pertiwi bergetar dalam 6 cara berbeda dan terbelah buka. Nah, dari tengah-tengahnya muncul ribuan puluhan ribu koti para bodhisattva mahasatwa yang tak terjumlah. Ya. Dan ini tidak bisa terlihat oleh manusia awam. Nah, yang kita anggap ini tidak umum Sesung Sece, karena tubuh daripada bodhisattva ini seluruhnya berwarna keemasan dengan 32 tanda kemuliaan dan kecemerlangan yang tiada taranya. Dan mereka sudah sampai ke tingkat bodhisattva tingkat 8 daripada 10 tingkatan itu Sesung Sece. Jadi tingkatan tak tergoyahkan, ya, atau disebut acala bumi. Dan Sesung Sece di sini ya kita bisa lihat ya. Bentar ya. Ini kita bisa lihat ya Sesung Sece di Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi ini Master pernah diseringkan di episode 1469. Sesung Sece boleh lihat kembali ya. Di sini dikatakan dalam kumpulan bodhisattva terdapat 4 guru pembimbing. Nah, guru pembimbing ini siapa saja Sesung Sece? Yang pertama adalah Visita Caritra ini, ya. Ini disebut praktek unggul. Kemudian kedua bernama Ananta Caritra atau praktek tanpa batas. Kemudian ketiga bernama Visuddha Caritra atau praktek murni. Dan keempat adalah Supra Titita Carita atau praktek tunggal. Nah, ini Sesung Sece bisa lihat ya di kemunculan dari bumi ini. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, kenapa ada bodhisattva yang begitu penuh keagungan dan mau menegakkan sutra ini. Padahal mereka sudah lama berdiam di dunia saha ini, Sesung Sece, yang menunggu kesempatan untuk muncul. Ya. Baik, saya sampai di sini, mungkin bisa dilanjutkan sebenarnya Sesung. Ya, kan ini Sesung Suryanto. Mohon next ya, host. Ya, naskah sutra. Sariputra dan para Srawaka lainnya, 4 kelompok murid, serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia, setelah mendengar perkataan Buddha, semuanya bermahas sukacita. Sutra Teratai bab 22, kepercayaan. Ya, jadi Sesung Sece, Sariputra dan para Srawaka lainnya, atau bahasa palingnya adalah Sawaka. Jadi 4 kelompok murid ini adalah mereka yang mencapai tingkat kesucian yang Sesung Sece. Mulai dari tingkat kesucian Sotapanya, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Itulah yang dimaksud dengan 4 kelompok murid ya. Jadi serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia gitu. Ya, mohon next ya, host. Ya, dikarenakan misi untuk membimbing orang sudah terpenuhi, makanya para Buddha bersukacita. Dikarenakan dalam praktek sendiri memperoleh Dhamma, makanya para Bodhisattva bersukacita. Dikarenakan memperoleh peramalan kelak akan mencapai kebudaan, makanya para Srawaka bersukacita. Dikarenakan semua memperoleh peramalan secara luas, makanya 8 kelompok makhluk bersukacita. Ya, di sini Sesung Sece, 8 kelompok makhluk. Artinya apa? Artinya dari 4 makhluk suci, Sotapanya, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, mereka mencapai maga dan pala ya. Maga adalah ya jalan dan pala adalah hasilnya. Jadi 4 kelompok makhluk suci dia dikali dengan maga dan pala, jadi totalnya adalah 8 kelompok makhluk ya. Ya kan ini. Mohon next ya host. Ya, bukan hanya para bodhisattva saja yang bersukacita, tetapi juga Sariputra, yakni murid monastik yang telah dituntun Sang Buddha. Para Srawaka Agung, 4 kelompok murid, dan para insan dalam 8
kelompok makhluk yang sekarang berdiam di dunia saha dan mendapatkan peramalan akan pencapaian kebudayaan di dalam Sutra Teratai. Setelah semua hadirin mendengar Tathagata memberitahukan para Buddha agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Mendengarkan Dhamma sudah pun selesai. Masing-masing batin sudah pun tercerahkan. Makanya semua bersuka cita. Pada penghujung dari sutra, tiada kata-kata seperti menerima dan mengamalkannya, atau memberi penghormatan dan meninggalkan persamuhan. Ini menunjukkan kalau sesudah bab ini, masih ada naskah berikutnya, mempercayakan untuk pewarisan dari generasi ke generasi telah pun tuntas. Sutra Teratai masih belum sepenuhnya selesai. Meskipun telah selesai memberikan pesan, di belakang masih ada kata-kata yang ingin disampaikan. Jadi kita semua harus sepenuh hati dalam mendengarkan Dhamma, meresapinya ke dalam batin, terus mengulanginya, merenungkannya kembali, mengukirnya di dalam batin kita. Ya, jadi Sesiung Seceh, ya sukacita yang muncul dari pemahaman sejati ini bukan hanya para bodhisattva saja yang bersukacita, tetapi juga Bhikkhu Sariputra ya. Pernyataan ini juga sangat penting karena dalam struktur ajaran awal, Bhikkhu Sariputra merupakan lambang dari Sarawaka, ya, murid yang mengejar pembebasan, ya pembebasan gitu. Jadi di Sutra Teratai, Bhikkhu Sariputra dan Sarawaka lain seperti Bhikkhu Mahakasapa, Subhuti, Maudal Yayana, dan lain-lain diperamalkan ya akan menjadi Buddha gitu. Ini bukan sekedar ramalan, tetapi sebuah definisi yang mendasar ya bahwa tidak ada perbedaan mutlak antara Sawaka, Prayeka Buddha, dan Bodhisattva. Semuanya memiliki hakikat kebudayaan dan semuanya akan mencapai kebudayaan ya pada akhirnya. Jadi sukacita mereka lahir bukan dari pujian atau pengakuan dari luar, melainkan dari tersingkapnya potensi batin mereka yang selama ini ya dikembangkan terus. Pengakuan bahwa jalan mereka ini tidak sia-sia, melainkan bagian dari jalan besar ya, untuk menuju ke pembebasan yang sejati. Ya, jadi kalau di peramalan sebagai penegasan cakupan universal Dharma ini, semua insan dalam 8 kelompok makhluk yang sekarang berdiam di dunia saha mendapatkan peramalan akan mencapai kebudayaan. Ya, setiap makhluk selama masih terus berarti pada suatu hari akan mencapai pencerahan. Bahkan di dunia ini yang disebut saha ya, artinya dunia yang penuh dengan kesabaran, ya penderitaan, dan juga cobaan adalah lahan ya latihan sejati, lahan berkah lah untuk menuju kebudayaan. Ini menumbuhkan keyakinan bahwa kebenaran Dharma ini tidak eksklusif ya, tidak hanya untuk kalangan yang unggul, tetapi melainkan untuk setiap makhluk ya, asalkan ya makhluk tersebut mau berlatih. Ya, jadi para Buddha juga diminta kembali ke tanah asalnya. Artinya di sini adalah Buddha memanggil kembali ya, semua emanasinya dari 10 penjuru untuk kembali ke tempat asal mereka setelah ajaran utama selesai. Ini melambangkan bahwa lengkapnya pemaparan Dharma yang sejati dan ya tuntasnya ya. Jadi telah Dharma Sang Buddha telah sempurna dibabarkan ya kepada semua makhluk dan semua dimensi gitu. Jadi pewarisan bukan sekedar ya dari transmisi hanya merupakan teks, tetapi merupakan transmisi dari wujud semangat, pemahaman, dan tekad. Jadi setiap pendengar Dhamma juga adalah penjaga api Dharma ya, bukan hanya pendengar yang pasif. Ya tidak ada penutupan yang resmi karena praktek dan penghayatan harus terus berlanjut terus dalam kehidupan kita, bukan hanya di tempat yang ceramah, tetapi ya Dharma juga tidak selesai ketika dibabarkan. Ya Dharma juga baru dimulai ketika kita mulai menjadikannya menjadi
setiap nafas dalam hidup kita gitu. Jadi disinilah selalu mendengarkan dengan sepenuh hati. Ya datang mendengarkan bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk supaya terbangunkan ya bodi cita kita. Seperti tanah kering yang menyerap hujan. Kita harus kosongkan ego kita dulu agar Dharma baru bisa meresap ke dalam batin kita. Setelah itu kita merenungkannya dan mengulanginya terus. Ulangi ya ajaran yang penting. Renungkan setiap hari. Ya, bukan merupakan hafalannya yang penting yang Sesiung Sece. Tapi bagaimana satu kalimat itu bisa menembus batin kita gitu. Jadi mengukirnya di dalam batin juga lewat praktek ya. Dalam setiap tindakan kecil ya ya sabar ya ketika ingin marah. Ya, jadi kalau disakiti sama orang juga kita tenang ya. Digoda juga kita bijak. Nah, itulah sutra yang hidup ya. Bukan hanya di rak buku aja, bukan di rak lemari, tetapi juga di setiap dalam tindakan perilaku kita, ya, kan ya sesiong sece. Ya, kan Sesung Cendana ya. Jadi ini saya teringat kembali ya, pada saat Buddha tercerahkan, kata-kata yang keluar dari Buddha sendiri apa? Cicai cicai, tong senci julai cesing. Jadi memang betul-betul menakjubkan ya, ajaib ajaib ya, bahwa setiap orang mempunyai hakiki kebudaan. Nah ini kenapa ya? Jadi tadi Cendana Sesiong ya menjelaskan juga ya bahwa diumpamakan contohnya kenapa ada 3 kendaraan. Nah, kenapa padahal itu adalah hanya ada 1 kendaraan tunggal. Ya, tapi karena kapasitas manusia ya makhluk hidup berbeda-beda. Jadi sehingga harus punya metode-metode yang bisa dituntun sehingga kita bisa sampai ke jalan kebenaran itu ya. Baik, Cendana Sesiong ini karena waktu juga mungkin kita langsung ya buka sesi sharing ya. Ya, kan ya Sesiong Sece. Mari kita persilakan. Ini Vivian Sece sudah resen ya. Kita persilakan Vivian Sece, silakan. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Suryanto dan Cendana师兄。 Naskah Sutra yang pertama. Pada saat Buddha mengucapkan perkataan ini, para Buddha belahan raga yang tak terhingga dari 10 penjuru duduk di atas singgasana singa di bawah pohon mustika. Para Buddha belahan raga yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon mustika dari 4 juta kotina yuta tanah yang ditransformasikan pada 8 penjuru. Jadi ini disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika. Membuat Buddha datang dan juga mentransformasikan sebanyak 3 kali untuk menjadi tanah suci. Jadi dikatakan bahwa kita harus memiliki penghormatan, kerendahan hati, kebaikan hati, dan juga keharmonisan antar sesama, bersikap baik satu sama lain, penuh kelembutan. Ketika mereka tidak mengerti, kita menjelaskannya kembali dengan lebih lemah lembut, tidak menyombongkan diri dan angkuh. Inilah yang selalu diajarkan oleh Buddha. Jadi untuk membuktikan bahwa kepentingan Buddha dalam membabarkan sutra teratai ini, semuanya telah berkumpul bersama. Yaitu Putri Naga dari Istana Naga juga datang dari 10 penjuru, atas dan bawah, dari alam dewa, manusia, dan dari dasar laut. Semuanya tiba untuk mendengarkan sutra teratai. Demikian persamuan Dharma ini sudah sangat sempurna. Buddha dan belahan raga Buddha bersatu memberikan kesaksian. Dan juga naskah sutra yang kedua. Bersama dengan Buddha Prabhutaratna, Bodhisattva Viksista Karitra,
dan sekelompok besar bodhisattva yang berjumlah asamkaya tak terbatas. Ini merujuk pada Buddha di dalam stupa mustika yang muncul dari dalam bumi dan mengambang di angkasa. Ini juga disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika, bahwa Buddha Visista Karitra itu dan para bodhisattva yang sejumlah asamkaya yang tak terbatas yang muncul dari dalam bumi telah lama berdiam di dunia saha dan juga berikrar untuk menegakkan sutra teratai ini. Dan naskah sutra yang ketiga, Sariputra dan para Sravaka lainnya, 4 kelompok murid, serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia, setelah mendengar perkataan Buddha, semuanya bermaha sukacita. Para Sravaka agung, 4 kelompok murid, dan para insan dalam 8 kelompok murid dan empat kelompok murid dan para insan dalam 8 kelompok makhluk ini sekarang semuanya berdiam di dunia saha dan mendapatkan peramalan akan pencapaian kebudaan mereka dalam sutra teratai. Setelah semua hadirin mendengar Tathagata memberitahukan kepada para Buddha agar masing-masing masing-masing batin sudah tercerahkan dan juga semua bersukacita. Jadi di hari ini ya naskah sutranya sangat panjang dan juga dikatakan tadi bahwa kita hendaknya memiliki pemikiran bening yang bisa membangkitkan kekuatan samadhi. Dan juga kita harus dengan penuh penghormatan, kerendahan hati, kebaikan hati, dan keharmonisan, bertutur kata lembut tanpa keangkuhan. Semua ini harus kita selalu dalam pelatihan diri ini. Kita harus mengikuti semua yang diajarkan oleh Buddha. Cảm ơn sư兄sư姐. Baik, kanten ya, Vivian Sece ya, telah merangkum kembali lagi. Mungkin ada yang mau sharing kembali, silakan. Ini, Sidik Sesyong ya, silakan. Wan An, Sidik Sesyong. Wan An Silakan Soranta berbagi. Sesyong. Ya. Wan An Cendana Sesyong. Jadi di kisah hari ini sebenarnya mengingatkan saya terhadap sesuatu hal yang secara tidak langsung membuat saya sempat terdiam sejenak ya. Yaitu tentang usia master yang sekarang sudah 88 tahun ya. Ya. Jadi tadi kan disinggung juga gitu bahwa Buddha sendiri parinibbananya aja 80 tahunan ya. Jadi istilahnya gitu. Ya, kita tentu sebagai murid-murid master, relawan suci, berharap master panjang umur ya. Atau ipaisui ya kalau bisa ya. Tapi kan kembali lagi, Neng Hotau ipaisui bisa hidup sampai 100 tahun pun gitu. Tergantung. Tubuh kita ini punya kemampuan, punya kualitas yang masih bisa bekerja dengan bagus nggak gitu loh. Jadi masih sehat nggak gitu loh. Tapi ada satu hal yang sebenarnya kita pengen sharing juga gitu. Kita lihat berapa banyak orang-orang di usia 88 tahun yang masih bisa tiap pagi membabarkan dharma. Ya memang beda banget kalau kita 20 tahun yang lalu lihat master jalan tidak perlu dipegang ataupun dijaga kiri kanan. Sekarang ya mungkin dia harus lebih berhati-hati ya. Karena ya semuanya murid-muridnya juga tidak pengen sesuatu yang terjadi pada master gitu. Nah, salah satu yang master sering sampaikan dalam beberapa ceramah dia di tiap pagi kalau kita dengar Dharma Talk-nya master gitu ya, bervegetarian gitu kan.
Itu sebenarnya ikral yang menurut saya sebenarnya paling tidak susah gitu loh dibandingkan yang namanya harus tidak berbohong gitu loh. Itu lebih susah lagi gitu kan. Bervegetarian itu sebenarnya lebih tidak susah dibandingkan yang namanya tidak berbohong gitu loh. Kalau menurut saya ya. Karena manusia itu hampir bisa dikatakan 100% pernah hidup berbohong gitu loh. Jadi kalau hanya tidak makan daging itu saya kira semua orang harusnya lebih bisa melakukannya lah ya. Jadi kenapa kadang-kadang sebagai murid master pun kita masih aja nyari-nyari alasan gitu loh. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kan boleh lah ya sekali-sekali kita cicipin daging, apalagi kalau lagi nggak pakai seragam gitu kan. Boleh lah ya gitu kan. Eh, Banyak kita excuse ya. ya boleh lah ya nanti kita tunggu aja nanti kalau udah jadi komite gitu kan. Padahal begitu kita punya komitmen untuk bervegetarian, itu udah satu langkah awal yang sangat bagus gitu loh. Sebelum kita berkomitmen jadi komite. Jadi komite itu di sini komitmen. Komitmennya kita memang banyak. Salah satunya itu ya bervegetarian gitu ya. Jadi bukan karena misalnya, wah karena saya punya komitmen hanya untuk membantu yang lainnya dan sebagainya. Benar. Kita kadang-kadang dengan banyak berbakti, berbuat sosial gitu, bantu orang lain itu bagus gitu. Tapi ada satu hal yang saya lihat sendiri gitu. Banyak orang di luar sana juga gitu. Pada saat mereka sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial tanpa adanya pemurnian jiwa, yang terjadi malah justru egonya mereka itu keluar gitu loh. Ya, aku udah nolong orang banyak nih, aku udah gini, aku udah itu. Nah, di situ kita baru melihat peran pemurnian jiwa itu betapa pentingnya gitu loh. Karena pada saat kita bisa memurnikan jiwa kita dulu baru nolong orang lain, kita udah nggak timbul lagi yang namanya rasa ingin menonjolkan diri, yang berakibat nanti jadinya kesombongan dan sebagainya gitu loh. Jadi yang sisi negatifnya muncul ya di permukaan. Jadi apalagi gitu Master juga sudah mempraktekkan sendiri gitu 88 tahun bervegetarian lebih dari berapa puluh tahun. Mungkin saya kalau hitung-hitung gitu kalau Master usia 18 tahun dan suci berarti ada sekitar hampir 60 tahun bervegetarian. Sehat-sehat aja tuh gitu kan. Masa kita masih nggak yakin ya dengan sampel hidup seperti itu gitu loh, yang hidup-hidup yang udah bisa seperti itu gitu loh. Jadi ayolah gitu loh. Jadi tidak perlu harus nunggu jadi komite dulu baru bervegetarian, tidak perlu harus nunggu sampai istilahnya usia 60 dulu, 70 dulu, tidak perlu sampai istilahnya sampai sudah menikmati semua jenis daging dulu baru bervegetarian. Toh juga lewat bervegetarian gitu kita bisa menimbulkan relaksasi yang baik gitu kan, nggak ada ruginya lah gitu loh. Jadi nggak mesti nunggu sampai suatu hari tiba-tiba dapat mimpi. Barusan ada cerita aja gitu, dapat mimpi entah apa gitu kan yang menakutkan, terus baru berkomitmen untuk bervegetarian. Nggak perlu lah ya, saya nggak perlu sampai nunggu sampai mimpi dikejar-kejar sama babi gitu banyak gitu kan, dikelilingin gitu kan. Baru minta-minta ampun terus bervegetarian gitu, nggak perlu lah saya kira gitu. Nah yang paling parah kalau mimpinya itu dipatok-patok ayam gitu loh, itu aja sih ya. Janganlah, yuk itu aja dulu sharing saya hari ini gitu, karena mengingat usia Master juga udah mendekati. Ya kita nggak mengharap gitu. Misalnya 88 tahun itu udah 88 tahun itu memang angka yang luar biasa sekali, jujur. Luar biasa sekali gitu loh. Jadi kita harus melihat bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi gitu loh untuk menjadi murid master yang punya komitmen untuk sesuatu hal yang paling simpel banget dibandingkan untuk belajar untuk tidak berbohong. Cảm ơn sư Song Setia. Baik, cảm ơn ya, Sesiong Sidik ya. Cảm ơn. Ya mungkin Sesiong Seci di Zoom mungkin ada yang pengen memahami vegetarian yang lebih lebih dalam saya rasa ya. Tapi saya pernah dengar ya, Master pernah berkata, ya sebenarnya kalau kita mau bersihkan diri, tentu harus bersihkan mulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi, tapi ya kita harus akui ya, kita dibesarkan dari makanan. Betul ya, Sesiong Seci ya. Kita dibesarkan oleh makanan dan
memang setiap orang kondisinya berbeda. Ada yang dari kecil dia sudah dibawa ibunya bervegetarian. Tapi ada yang sejak dia memamin Buddha Dharma, dia baru bervegetarian. Jadi banyak kondisi-kondisi yang tidak sama ya. Tapi bagaimana semua juga untuk kesehatan. Cuman balik-balik lagi ini komitmen ya. Seperti tadi Sidik session, komitmen kita tuh mau bervegetarian yang seperti apa. Ada yang bervegetarian sampai vegan, itu juga ada ya. Tapi ada yang merasa vegan sangat susah karena harus menghindarin bawang, telur ya. Tapi ada yang merasa apapun itu, untuk zaman sekarang nih plant-based sudah banyak pilihan. Mau hidup sehat, kita yang pilih. Mau melanggar, juga kita sendiri yang tahu ya, orang lain tidak tahu. Kita bisa aja di luar tidak makan fun ya, maksudnya tidak makan, bukan vegetarian, tapi kalau kita makan di rumah siapa yang tahu ya. Tapi komitmen ini sangat penting. Mungkin Sesung Sece mau tambahkan silakan. Atau Cendana Sesiong bagaimana? Udah vegetarian juga Cendana Sesiong? Ya, Sesiong. Ya, Udah bervegetarian juga kan? Udah belum? ya sudah. Lagi berusaha keras, tapi Oh, ya sudah itu ya, hampir. Kan, hampir ya. Ya, ada yang merasa Zhou Piancai, ada juga. Ada yang merasa saya tidak makan dagingnya, tapi saya ambil yang pinggirannya, yang ada sayurnya. Ya, ini mungkin ya, kalau lebih jelas lagi, orang banyak menganggap ini adalah dilihat dari sudut pandang agama. Tapi kalau untuk sekarang, anak muda juga banyak yang tertarik kepada plant-based lah, makanan lebih alami, ya, dan juga banyak hal yang membuat dia harus melakukan vegetarian itu sendiri ya. Oh, mau ditambahkan Sesium Sidik, silakan. Ya, izin tambahin Suryanto Sesiong, bervegetarian itu nggak boleh dipaksa, jangan dipaksa gitu. Jadi harus dilakukan dengan penuh sukacita. Jadi kalau dipaksa gitu, berarti kita udah melakukan sesuatu awal yang salah gitu loh. Jadi sesuatu yang dipaksa itu nggak ada hasilnya gitu loh, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi semuanya itu harus dilakukan dengan keinginan yang memang tulus murni dari hati nurani paling dalam. Tapi itu tidak boleh istilahnya berkompromi dengan berbagai alasan gitu loh. Jadi bukan pemaksaan gitu loh. Jadi kita harus mengerti bukan memaksa, tapi istilahnya kita memahami tekad kita apa, tujuan kita apa gitu, untuk kesehatan, apakah untuk pemurnian jiwa. Kalau saya sih, saya lebih menyarankan orang bervegetarian gitu, saya melihatnya dari sisi pemurnian jiwa. Jadi ya kesehatan memang perlu gitu loh, tapi kan mohon maaf ya, karena kita usia 50 ke atas, jadi pemikirannya pasti suatu saat kita mesti berpulang gitu loh. Sisa waktu kita di bumi ini memang udah nggak banyak gitu. Jadi bukan tentang hidup sehat gitu, sehat aja belum tentu menjamin kita nggak bisa bisa berlama-lama di sini untuk berbuat kebajikan buat orang lain gitu loh. Jadi kita butuh bukan hanya sehat, tapi istilahnya juga selamat gitu loh. Nah, itu makanya kita bicara tentang pemurnian jiwa. Pada saat tadi Suryanto Session juga ada menyampaikan gitu, bagaimana caranya gitu sampai tiba-tiba kalau kita mesti berpulang pun kita nggak mendadak ya, entar malam atau besok pagi pun kita itu nggak akan timbul ketakutan gitu ya, nggak ada timbul penyesalan gitu, karena kita udah memang masuk ke tahapan yang namanya pemurnian jiwa. Kita itu udah melepaskan semua keinginan. Jujur selama 16 tahun lebih gitu saat ini bervegetarian gitu, saya merasakan banyak sekali gitu dibandingkan teman-teman yang istilahnya seusia saya gitu ya, yang masih istilahnya masih pengen ini pengen itu, kayak Doraemon, bukan Doraemon nggak minta apa, kayak Nobita gitu loh, yang minta sama Doraemon ingin ini ingin itu gitu loh ya. Keinginan kita itu sekarang nggak banyak sebenarnya gitu. Bahkan satu hal yang luar biasa gitu, dari pengalaman beberapa tahun terakhir ini, saya mulai merasakan sampai timbul kekhawatiran juga sih sebenarnya, bukan kekhawatiran namanya sukacita, tapi ya satu lagi gitu, saya mulai merasakan bahwa apa yang kita minta itu terpenuhinya itu sangat cepat banget, Sesiong. Jadi saking cepatnya sampai kita khawatir gitu loh. Apa waktu kita udah makin singkat ya gitu loh. Makanya semua yang kita minta itu dikasih gitu loh.
apapun itu juga gitu. Jadi istilahnya kadang-kadang ya Terputus ya sidik sesion. lebih cepat gitu loh. Hmm. Dibandingkan pada saat murni jiwa kita belum murni. Nah, attract itu bagaimana kita bilang kita juga nggak attract enemy kita sih ya, tapi secara tidak langsung pasti kita akan attract, akan menarik musuh kita juga yang menagih utang. Tapi jangan khawatir juga gitu loh, pada saat kita udah bervegetarian, kita mengalami musibah, yaitu pembayaran hutang karma yang paling cepat. Dan pada saat hutang karma kita sudah berakhir gitu, ya kita akan merasakan banyak sekali orang yang datang bayar utang juga banyak gitu loh ke depannya gitu loh. Ya. Jadi itu juga kita bilang pemurnian jiwa sangat penting sekali dipahamin bahwa tujuan kita bervegetarian bukan hanya sekedar masalah tentang makan. Kalau hanya masalah makan gitu, kenapa kita pikir-pikir kadang-kadang gini ya, kalau pas lagi di rumah sakit, kok kita bisa ya tahan ya sehari hanya makan sekali dengan makanan yang sama sekali nggak ada gula, nggak ada ajinomoto dan sebagainya gitu loh, yang tawar, hambar, yang gitu, kok bisa? Tapi begitu keluar dari rumah sakit gitu, kok langsung nasi padang gitu kan? Nah, seperti itu juga. Jadi kan sebenarnya semuanya itu sebenarnya bisa dilewati gitu loh. Hanya istilahnya bagaimana kita sadar penuh aja, kita pengennya apa. Jangan pernah maksa untuk bervegetarian, tapi lakukan dengan sukacita. Itu dulu kadang sesiang-sesiang. Ya, baik. Dan ya sidik sesiongnya telah berbagi. Nah, ini Cendana sesiong, ini Elisa sesi kita minta tahan dulu ya. Apa kita kuis dulu Cendana sesiong karena mengingat waktu? Ya baik ya, Sesiong Suryanto. Ya, mungkin co-host bisa mempersiapkan kuis dulu ya. Jadi Elisa sesi kita minta tahan sebentar ya. Sesudah kuis. Baik, Cendana sesiong bisa memulainya. Silakan. Ya kalian ya, Sesiong. Ya cara menjawab kuis ya, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kanan. Mohon next ya, host. Apa yang selalu diajarkan oleh Sang Buddha? A. Bertapa dan menyepi. B. Mempelajari semua kitab suci. C. Bertutur kata lembut tanpa keangkuhan. D. Meninggalkan dunia dan tidak bergaul. E. Memuja banyak dewa. Ya, kita hitung ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Dan jawabannya adalah C. Bertutur kata lembut tanpa keangkuhan. Mohon next ya, host. Apa yang menjadi tanda dimulainya pembabaran Sutra Teratai oleh Buddha? A. Guntur dan kilat menyebar. B. Semua bodhisattva berkumpul di hutan. C. Buddha duduk dalam samadhi dan memancarkan sinar dari antara alis. D. Stupa mustika jatuh dari langit. E. Para murid berdiri dan bersujud. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Buddha duduk dalam samadhi dan memancarkan sinar dari antara alis. Mohon next ya, host. Mengapa Sariputra disebut sebagai perwakilan yang memohon dharma kepada Buddha? A. Karena ia murid pertama Buddha. B. Karena ia yang paling tua di antara murid. C. Karena ia mewakili semua batin semua orang untuk memohon dharma. D. Karena ia ahli dalam meditasi. E. Karena dia ditugaskan oleh kerajaan. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Karena ia mewakili suara batin dan semua orang untuk memohon dharma. Hari ini jawabannya banyak C ya. Mohon host ya. Mohon next ya host. Mengapa para sawaka dan kelompok makhluk lainnya merasa bermahasukacita? A. Karena mendapatkan makanan dari Buddha. B. Karena diberi jubah dan perlengkapan. C. Karena memperoleh peramalan akan mencapai kebudaan dan mendengar Buddha. Dharma. D. Karena bisa melihat stupa mustika. E. Karena diperbolehkan pulang lebih awal. Dan
Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Karena memperoleh peramalan akan mencapai kebudaan dan mendengar dharma. Mohon next ya, host. Mengapa Sutra Teratai disebut sebagai dharma yang mendalam dan langka? A. Karena ditulis dalam bahasa Sanskerta kuno. B. Karena hanya Buddha yang dapat memahaminya. C. Karena mengandung inti ajaran untuk menyadarkan semua makhluk menuju kebudaan. D. Karena hanya diajarkan satu kali dalam 1000 tahun. E. Karena disimpan dalam stupa mustika. Kita hitung mundur ya. Oke. Jawaban Kak, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Karena mengandung inti ajaran untuk menyadarkan semua makhluk menuju kebudaan. Mohon next ya, host. Apa arti penting dari permohonan Dharma? A. Sebagai bentuk ujian kepada murid. B. Untuk memastikan hanya orang tertentu yang mendapat Dharma. C. Karena permohonan tulus membuka pintu kebijaksanaan. D. Karena Dharma hanya diberikan jika diminta. E. Agar guru tidak memberi pelajaran terlalu banyak. Kita hitung mundur ya, sesiung sece. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Karena permohonan tulus membuka pintu kebijaksanaan. Mohon next ya. Oh, sudah selesai. Kangen sesiung sece. Ya, sambil kita nunggu ya para pemenang kuis. Apakah di sini ada yang sharing? Oh ya, Sece Elisa ya. Kita Ya, persilakan Sece Elisa. kita persilakan Elisa Sece mau sharing Kak bersama kita. Ya, Kak Ansang Silakan. Kak An semua sesiung seci, terutama Tan Suprianto sesiung dan Cendana sesiung ya, dan Sidik sesiung yang sharing juga. Tadi mengenai ya memohon Dharma ya, mendengarkan Dharma. Berawal dari seci ini, kadang hanya berkegiatan ya. Jadi sendiri juga kadang ditanya orang, dari seci belajar apa ya? Lalu sepanjang jalan sering mendengar sesiung seci yang lebih awal ya, di seci bilang sesiung seci kita harus mendengarkan Dharma, ada pesan-pesan master di sana. Tapi karena kita selama ini nggak pernah dengar Dharma kan nggak berasa perlu dengar ya. Tapi karena di pesan perlu dengar Dharma karena itu kita kan berguru dengan master ya. Kita dulunya cuma tahu berkegiatan di aktivitas saja. Kita menurut lah, turuti, koi-koi turuti. Tapi masih nggak paham yang Master sampaikan karena kan dari awal kan kita nggak pernah belajar ya. Tapi ini berlangsungnya waktu teman di sekeliling itu, terutama teman saya ya, semua begitu cepat bervegetarian. Saya sendiri merasa saya ingin juga bervegetarian, tapi belum dapat persetujuan dari keluarga. Tapi selalu merasa beruntung ya, ada momen-momen tertentu kayak persamuan ya, mengharuskan kita bervegetarian 108 hari, saya bersedia ikut. Lewat sana aja saya sempat bervegetarian 3 tahun. Didukung oleh ini tetangga-tetangga dari kantor ya, mendengar saya mau vegetarian, dia memberi petunjuk juga. Tapi karena kita kurang paham dan kita selama disuci kan, karena kurang paham kita nggak ngerti untuk dapat melangkah lebih cepat gitu ya. Mungkin nih karena dari setelah saya melihat kembali ya, karena saya kurang paham bahwa Master selalu bilang ya, kalau kita mengikuti Master, harapan Master cuma 2. Kita harus berikrar besar, lalu bervegetaris. Saya dulu nggak berani berikrar karena saya takut melanggar kan. Tapi saya nggak paham. Rupanya mulailah dari ikrar-ikrar saya ingin menjadi murid Master yang sepenuhnya ya memahami Master
menjalankan yang ingin Master sampaikan. Nah, dengan itu kita akan semesta akan menjawab permintaan kita. Lalu perlahan-lahan ini saya bisa mengenal guru-guru yang mengajarkan tentang vegetarian, dan saya dihadapkan dengan Chang. Benar-benar takut juga ya. Apakah akan meninggal? Apakah momen saya untuk benar-benar tulus bervegetarian dan berikrar itu hanya 14 hari? Tapi saya tetap dalam doa diberi kesempatan. Dan saya hidup. Saya hidup. Sejak itu semesta mendukung. Papa, mama, saudara nggak pernah larang lagi. Kalaupun mereka memasak, kalau memang ada tercampur, dia bilang, oh yang ini nggak usah. Yang makan sini aja. Jadi saya rasa sejak disetujui gitu, semua lancar. Memang ada masanya. Waktu sebelum masa ini, saya mau bervegetarian, mereka selalu berkata seperti orang-orang di sekeliling. Terlalu muda, agak tua baru. Tapi saya sendiri mengalami. Utang itu kita nggak tahu kapan. Tapi benar luar biasa ya. Saya merasa Master kan bervegetarian ya, menghimbau muridnya yang mau komite ya. Rusuh, 非素不可. Sejak saya berani bervegetarian, saya mulai mengimpikan ingin menjadi murid Master seutuhnya yang dilantik ya gitu ya. Ini sepertinya telinga saya ini ada selaput yang selama ini memanggil Master, memanggil saya semua lah muridnya atau semua yang mendengarkan ceramahnya Bodhisattva. Saya merasa Master selalu memanggil saya Bodhisattva. Kapan saya mulai berpikir dari sisi saya sendiri ke arah melihat dari Bodhisattva. Itu sejak saya bervegetarian, saya merasakan itu ada. Dan semakin sukacita ya mendengarkan Dhamma Master bisa membuat praktek dalam keseharian itu tenang, damai, dan bahagia. Lalu itu seperti yang Sidik Sesiung bilang ya, kalaupun ada yang kendala yang kurang baik, merasa itu momen untuk cuan yen bian hao yen. Dulu juga nggak paham, Master selalu bilang jie hao yen, jie hao yen. Ya, di lingkungan yang hao yen ya kita jie hao yen, bu hao yen kita pao diao yang tapi sekarang nggak lagi. Oh, kita hao de yen, jodoh yang kurang baik. Bagaimana saya memutar menjadi jodoh baik? Saya bereaksi dalam batin. Oh, ini saya kembali lagi lihat ke saya. Saya nggak usah menanggapi, tapi kembali ke dalam diri saya tidak bereaksi marah ataupun merespon sedih, bukan sedih gitu ya. Pokoknya kita berempati kepada dia, kenapa dia bisa begini. Tidak menyalahkan segala kondisi, tapi hari ini saya tulus menerimanya dan berharap jodoh buruk yang lalu ini berakhir di saat ini. Dari sini saya terus belajar dan semakin merasa damai ya. Untung bisa mendengar ceramah Master dan perlahan-lahan harus makin tambah dengar. Karena banyak kungfu ya yang Master ingin kita sampaikan, kita terlewatkan. Berjalan begitu banyak waktu kan nggak paham, cuma dengar. Tapi setelah mulai memahami, membaca yang lalu terlink semua. Kayak kepingan puzzle gitu ya. Jadi perlu juga kita ulang melihat yang bab-bab sebelumnya untuk merefresh kembali ingatan kita. Yang saya paling kagum itu ya tentang 12 nidana ya. Bahwasanya kita terlahir sebagai manusia kan lewat dari kelahiran lewat mama ya. Kita saking kena udara aja kan kita kesakitan sampai kita melupakan ingatan masa lalu kita. Lalu kita hidup di keluarga sesuai jalinan jodoh karma kita, dibimbing, dididik bagaimana. Tetapi kembali lagi saya ingat, Master bilang, dan selalu berikrar besar. Mungkin dulu-dulu ya pernah berikrar ingin mendengarkan Buddha Dharma ya. Ya, di antara saudara memang saya lebih ada berjodoh dengan Buddha Dharma.
tetap ada yang menggandeng tangan saya untuk ikut. Nah, dari satu teman lepas, ada satu teman tetap membimbing. Jadi, untung saya memiliki jalinan jodoh baik ini. À, cảm ơn nhé, sư兄sư chị们呀，祝福大家都健康 Oke, 欢喜， ya. 感恩。 Dan ya Elisa setia memang ikrar nih utama sih ya. Kita bilang biasa orang bilang harus berikrar, Master juga sering ingatkan ya. Ini Pak Sing Yong I Hen Sin Man. Jadi memang membangkitkan ikrar itu mudah, tapi untuk menjaganya atau melaksanakan itu tidak mudah loh sesungguhnya. Karena pikiran manusia masih naik turun ya. Tapi alangkah baiknya ya, apalagi kalau berani ikrar di depan umum ya sesungguhnya. Banyak bodhisattva yang ingatkan loh. Hati-hati ya. Karena ucapan ini yang tadi seperti Sidik Sesiong bilang, kalau sudah makin nyata yang kita setelah bervegetarian, kemudian alam semesta tuh makin terasa dekat ya. Kita mau lakukan apa bisa terwujud ya. Hati-hati dengan sengkau ini, ucapan perbuatan kita ya. Karena apa yang kita ucapkan itu kadang-kadang kalau baik itu bagus untuk orangnya. Kalau tidak baik harus betul-betul benci ya. Kalau enggak bahaya ya. Apa yang kita ucapkan itu bisa membuat akibat yang tidak baik juga ya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya saya rasa itu ya. Mungkin Cendana yang mau tambahin, ntar kita bacakan kuis juga ya. Silakan. Oh, ya, Sesiong sementara belum ada, Siong. Ya, kita ini pemenang kuis bisa dibacakan dulu, Sesiong. Ya, kangen Sesiong. Ya, selamat ya kepada Siani Wijaya Sece dari Makassar, dari Elia Sunari Sece dari Palembang, dari Yanti Chen Sece dari Medan, Penny PM Sece dari Bagan Siapi-Api, Joa Maria Sece dari Jambi, dan Ani Ernawati Sece dari Timur. Selamat ya Sesiong Sece. Ya, selamat ya Sesiong Sece. Tapi malam ini Sece semua loh, Sesiong Cendana. Iya, Sece semua. Yang jadi Ya. pemenang luar biasa ya. Ya, mungkin Sesiong Sece yang jadi pemenang ada yang mau sharing, silakan ya. Kita genggam waktu, kita minta waktu sedikit lagi ya, co-host. Ya, mungkin bisa di-sharingkan kalau masih ada. Kita genggam kesempatan ya yang ada ya. Apakah masih ada yang mau sharing? Sani Wijaya Sece, Elia Sunarlin Sece, Yanti Chen Sece, Feni PM Sece, ini dari Bagan Siapi-Api ini. Joa Maria Sece dari Jambi. Dan Ani Ernawati dari Timur ya. Masih ada, silakan. Kalau tidak ada, Sesiong Sece, karena ini juga sudah jam 9 lewat ya. Bagaimana Cendana Sesiong? Apakah kalau Ya, Sesiong, ya, mengingat waktu sudah jam 9 dan tidak ada yang sharing, ya, maka kita itu ya akhiri ya dengan kosakata. Gimana Sesiong? boleh, silakan ya. Mungkin ada yang mau sharing, kalau tidak sempat besok pagi kita bisa lanjut lagi. Ya. Ya, silakan. Mungkin host bisa bantu kosakatanya. 感恩师公上人开示，感恩师故事国金寺妙莲华熏法香与会 Kosakata 熏法香 Bab 22 Kepercayaan Episode 1808 Semuanya bermaha sukacita mendengarkan perkataan Buddha. 相处 bergaul, hidup bersama. 世遇 kebetulan bertemu, pas ketemu. 丰功伟业 kontribusi besar, pencapaian hebat.
Uming tercerahkan. Xinchuan, pewarisan dari guru ke murid, dari satu generasi ke generasi berikutnya. 感恩师故事伯，早上好。 Baik, kan ya, Siap Pusa. Ya, Sesiong Sece, ya, Cendana Sesiong sebelum kita akhirin ya, tentu tidak lupa kita akan ucapkan ya kan kepada Vivian Sece ya, Sidik Sesiong, Elisa Sece yang telah sharing bersama kita malam ini, dan tentu Sesiong Sece juga yang hadir pada malam hari ini ya. Nah, sebelum kita akhirin, mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Co-host, mungkin silakan. Boleh tampilkan. Co-host, ya. Ya, 师兄师姐，大家请起立。联合掌，让佛菩萨以上人行善问讯问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, 感恩ya 师兄师姐 semua， 明天见呀。感恩大家，感恩Cendana Sesiong juga ya. 感恩大 Sesiong, 家， 感恩晚 师 安， 兄 早 姐， 点休感恩息。师弟明天姐，见呀，感恩。感恩师姐Elisa，感恩师姐皮皮亮，感恩。发愿要发好愿，说话要说好话，话多不如话少，话少不如话好。原谅别人是美德，原谅自己是损德，尊重他人所想自我，不发脾气，神色柔和，说好话利人有利己，说坏话害人有害己，说错了话提到别人，又会挡住自己的路由，说好话入口吐莲花，说坏话入口吐毒蛇，得理饶人，理直气和，欢欢喜喜，快快乐乐。发愿要发好愿，说话要说好话，话多不如话少，话少不如话好。原谅别人是美德，原谅自己是损德，尊重他人所想自我，不发脾气，神